Kalau belajar nahwu standar, nasab itu artinya huruf yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah atau kasrah kalau jamak. Tapi kalau kita ngaji ilmu balaghah, cabang ketiga di bahasa Arab, nasab itu artinya begini, Bu. Nasabar rajulu asahu fil ardi, menancapkan sesuatu dengan kuat sampai tidak goyah. Jadi kalau ada tongkat ditancapkan di bumi, di tanah, kuat sekali sampai tidak goyah, itu nasab namanya. Jadi kalau ada huruf di Al-Quran, informasi ayatnya dibuka dengan inna, seakan Allah ingin mengatakan begini, hei, tancapkan informasi ini dalam qalbumu dengan kuat, jangan sampai goyah. Kuatkan pada dirimu. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, ini pun nanti alamatnya fathah. Fathah itu kalau kita ngaji fikih lughah, sesuatu yang dibuka untuk menyampaikan sebuah inspirasi. Ada hikmah yang ingin disampaikan. Contoh gini, nanti ada beberapa ayat di Quran misalnya, bukan karena sorof atau nahunya saja, karena memang ada hikmahnya. Ibu kalau buka lompat sebentar, Quran surah ke-21, Al-Anbiya, ayat ke-83. Ibu kenal Nabi Ayub ya? Ya, kenal di mana? Ya. Nabi Ayub kan diuji dengan penyakit, Bu ya? Baik, semua anaknya wafat kan? Asetnya habis semua ya? Ayatnya ketika diperkenalkan pada kita dibuka dengan fathah. Wa ayyuba. Bukan wa ayyubu, bukan wa ayyubi. Wa ayyuba. Ya, idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan, cara menerjemahkannya begini. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Separah apa sih sampai mengeluh? Separah apa sih sampai menjauh dari Allah? Separah apa sih bahkan sampai menyalahkan Allah? Sedangkan Ayub diuji penyakit alaihi salam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau kita mampu belajar dari Nabi Ayub ini, kata Allah, aku akan sembuhkan penyakit seberat apapun seperti Ayub alaihi salam pernah disembuhkan. Jelas? Nah, kalau kita kembali ke Ali Imran di ayat 33, ayatnya seakan ingin berkata begini, hei, tancapkan dalam hatimu dengan kuat, jangan ragu. Akan dibuka kisah tentang orang-orang terpilih yang setiap perjalanan hidupnya akan jadi inspirasi bagi setiap orang-orang setelahnya. Siapa saja mereka? Satu diantaranya Adam, manusia pertama. Adam Nabi bukan? Nabi ya? Rasul bukan? Halo? Nah, kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam ya. Adam Nabi bukan? Rasul bukan? Baik, Adam Nabi bukan Rasul. Bedanya apa? Kalau Nabi untuk pribadi orang terdekat. Kalau Rasul sudah ada umat. Adam turun kan umatnya belum ada, cuma ada Hawa ya, alaihissalam. Jadi Adam Nabi bukan Rasul. Nah, ketika Allah memilih orang tertentu yang dimuliakan, itu kalimatnya menggunakan istofa, kata kerjanya. Yang terpilihnya namanya Mustafa. Karena itu diantara nama yang melekat pada Rasulullah SAW disebut dengan Al-Mustafa. Satu, yang terpilih Adam. Kedua siapa? Nuh. Perhatikan urutannya. Adam Nabi, Nuh Nabi dan Rasul. Baik, setelah itu siapa? Wa ala Ibrahim. Adam Nabi tunggal, Nuh Rasul tunggal. Setelah itu Ibrahim. Kenapa langsung lompat ke Nabi Ibrahim? Allah ingin memberikan urutan. Nih, dari yang pribadi Nabi, Rasul yang sendiri. Setelah itu sosok Nabi dan Rasul yang mampu membimbing keluarganya sehingga semua keturunannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua jalur, dari jalur Sayyidah Sarah turun Ishak alaihi salam, dari Ishak nanti lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf alaihissalam, sampai ke Musa, sampai kemudian ke Daud, sampai ke Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihissalam ke bawahnya. Dari Nabi Ismail, Sayyidah Hajar, lahir Nabi
Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita urut, ketemu di keturunan ke-29 ke Nabi Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Ketemu di ke-29. Ya, coba ulangi ya sama. Baik, yang penting jelas ya. Jadi Nabi Ibrahim Nabi bukan? Rasul bukan? Nah, beliau itu sangat ideal, secara pribadi baik, membimbing keluarga juga jadi baik. Nabi Nuh pribadinya baik, tapi kan istrinya tidak taat kan? Baik ya, anaknya ada yang tidak taat kan? Nah, maka disempurnakan Adam alaihissalam sebagai pribadi Nabi, Nuh sebagai pribadi Rasul, yang ideal Ibrahim alaihissalam Nabi dan Rasul membimbing keluarga baik. Setelah itu siapa? Kalau dicukupkan sampai di sini, ibu akan berkata begini, pantas baik Nabi, pantas soleh Rasul. Maka kita akan bertanya demikian. Sebelum bertanya, Allah langsung menjawab, saya turunkan yang keempat, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi dia mampu menata keluarganya, semua baik, bahkan di antara keluarganya ada yang keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Itulah kemudian urutan yang keempat, yaitu Imran dan keluarganya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ibu, sekarang ini yang mau saya sampaikan. Imran, saya berikan nasab pendeknya begini. Punya istri namanya Hannah. Ya, Hannah. Nanti Hannah punya saudari namanya Elyasobat atau dikenal dengan Elizabeth. Elyasobat bahasa di Arabnya disebut dengan Elizabeth. Elyasobat punya suami namanya Zakaria. Nah, nanti Zakaria nyambung ke Imran juga. Kenal dengan Nabi Zakaria. Di era ini kurang lebih sekitar 600-700 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. 6 atau 7 abad sebelum Nabi dilahirkan. Di era ini saja, 600 tahun sebelum kelahiran Nabi, perempuan itu masih dipandang kecil. Sehingga setiap ada yang mau melahirkan berharap bayinya laki-laki. Di perempuan itu masih kecil nilainya. Ya, sampai di era itu. Bahkan nanti ketika masuk zaman jahiliyah, itu hampir tidak ada nilainya. Saking tidak ada nilainya, maaf, seorang ibu yang melahirkan perempuan, itu bisa dikubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan itu. Ya, di wilayah Yahudi pun, di era-era itu, bahkan sampai menjelang ke masa modern, itu ibadah di sinagog tidak akan dilaksanakan sebelum ada laki-laki. Kalaupun ada 1000 perempuan, tidak ada laki-laki, bisa belum berjalan. Demikian yang terjadi. Jadi situasinya sebelum Islam kemudian datang dan disebarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu masih rendah nilainya di tatanan sosial pada masa itu. Karena itu, di masa ini ada berita dan ramalan dari masa-masa sebelumnya, akan ada seorang Nabi Rasul mulia yang diutus bersamaan waktunya tepat di masa-masa ini. Maka semua yang mengandung perempuan berharap lahirnya laki-laki, termasuk Hannah. Hannah itu ketika sedang mengandung berharap yang lahir laki-laki, karena berharap bahwa yang lahir dari Hannah itu akan menjadi nabi sesuai dengan yang dinubuatkan di kitab-kitab pada masa itu. Jelas sampai sini dulu? Baik, maka ketika menjelang masa-masa persalinan, di fase kelahiran sudah mungkin kita katakan usia 7 bulan, 8 bulan, di masa mengandung ini Imran meninggal dunia. Jadi
Jadi Imran itu meninggal sebelum nanti bayi yang dikandung Hannah itu dilahirkan. Baik, singkatnya, setelah Imrannya meninggal dunia, Hannah melahirkan seorang bayi. Ibu bisa tebak namanya siapa? Laki-laki perempuan? Baik, perhatikan baik-baik. Hannah melahirkan seorang bayi, bayinya perempuan. Apa respon pertama yang keluar dari Hannah ketika bayinya perempuan? Itu diabadikan oleh Al-Quran di ayat ke-36 di surah ini. Perhatikan kalimatnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Maka ketika lahir bayinya itu yang perempuan, Hannah kemudian berkata, ya Allah, yang lahir perempuan. Padahal harapannya apa tadi? Laki-laki. Karena di ayat 35-nya, Hannah menginginkan anak ini tumbuh dekat dengan Allah, jadi sosok yang membimbing umat. Dan pada masa itu memang dilekatkan semua kepada laki-laki. Maka ketika yang lahir perempuan, Hannah berkata, ya Allah, kok yang lahir perempuan? Perhatikan apa yang dijawab kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya turunkan tentang kodrat seorang perempuan. Setelah itu bagaimana Allah menciptakan kesempurnaannya, bagaimana membentuk perannya, dan seperti apa ia menjalani kehidupan. Nanti penjelasan ini akan menjadi evaluasi bagi para ibu yang hadir pada saat ini. Sebetulnya selama hidup sampai saat ini masih di jalan yang telah Allah tetapkan atau berpaling dari situ. Ketika berpaling, disitulah butuh healing. Itu maksudnya. Jelas ya? Jelas tidak? Oke. Lahirlah kemudian perempuan. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei Hannah, Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa atas kemuliaan perempuan dan keistimewaannya dibandingkan dengan laki-laki. Dan tidak sama keistimewaan perempuan itu dengan laki-laki. Tolong highlight ayat ini karena ini ayatnya ibu. Jadi pertama kali ketika kemudian dilahirkan perempuan, di era itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Jadi pertama yang mengangkat derajat perempuan sejak ia dilahirkan itu Islam. Di saat kondisi masyarakat secara sosial pada masa itu menilai perempuan itu nggak ada perannya. Ini ternyata jauh sebelum adanya piagam PBB, kan? Ada HAM, ada kesetaraan dan sebagainya. Islam sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa ketika Allah menciptakan perempuan, ada sifat keadilan yang dilekatkan oleh Allah dan mencipta perempuan sama istimewanya dengan laki-laki dengan peran yang berbeda. Bisa ingin katakan satu, sifat penciptaan yang Allah telah tetapkan untuk perempuan, pertama dicipta sama istimewa dengan laki-laki dari segi perannya. Ya. Dua, diberikan status yang sama oleh Allah dari sisi ibadahnya. Baik, saya contohkan begini. Ibu kalau sholat berapa waktu? 5 kan? Baik. Ibu bisa jadi penghafal Quran tidak? Kalau puasa Ramadan setengah atau penuh? Sama semua kan? Jadi dari aspek ibadah, baik laki-laki atau perempuan, sama semuanya. Baik, yang berpeluang mendapatkan ampunan Allah laki-laki saja atau perempuan juga? Berarti punya peluang yang sama. Baik dari segi ampunan, dari segi doa, dari segi amalan, semua aspek ibadah, laki-laki dan perempuan sama berkeadilan, setara sifatnya. Itu ada di Quran surah ke-33 ayat 35. Ini yang Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 35. Sebab pada masa itu di kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan beberapa keyakinan yang lain, perempuan itu terbelakang, Bu. Jadi harus laki-laki yang punya peran. Yang jadi pembuka agamanya laki-laki, yang jadi pakarnya laki-laki,
Ya, yang optimal untuk memohonnya laki-laki. Ketika Al-Quran kemudian diturunkan, kata Allah, hei, perempuan pun punya kesempatan yang serupa dengan laki-laki dan peran yang sama dalam konteks apa? Ibadah. Jelas di sini? Oke. Ibu sekalian, sejak era itu sampai ke jahiliyah, bahkan dalam peran rumah tangga pun itu perempuan tidak punya nilai. Artinya kalau ingin dinikahi, ya digauli begitu saja. Diambil, digauli, selesai. Datang era Islam, diatur oleh Allah, bahkan untuk menikah pun diberikan kesetaraan sifatnya dan harus diberikan penghargaan berupa mahar sebelum pernikahannya. Turun Quran surah keempat, ayat yang keempat. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Masuk ke bab rumah tangga. Di sini Quran surah keempat ayat 34 dimuliakan. Bentar ya Bu ya, pelan-pelan. Saya mau tanya pada Ibu. Ibu, kalau ada anak ingin berbakti kepada kedua orang tua, siapa yang diutamakan terlebih dahulu? Ayah atau ibu? Ibu. Ayah atau ibu? Ayah atau ibu? 3 kali kan disebutkannya. Nabi menyebutkan ummak, baru abah. Para ayah yang di bawah tenang ya, nanti pengajian bapak-bapak saya sebutkan yang lain kisahnya. Lihat sini. Dan di Quran pun begitu. Ketika diminta berbakti kepada kedua orang tua, ibu dulu perjuangan yang disebutkan. Kalau ibu buka Quran surah ke-31 ayat 14. 4. Dalam proses bakti pada kedua orang tua, ibu didahulukan. Quran surah 31 ayat 14 dan Quran surah 46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Di Quran surah Luqman, hamalathu ummu. Pelan-pelan ya, ibunya dulu. Karena itu komentar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya apa yang dimaksud sabda Nabi ibu disebutkan 3 kali sementara ayah sekali, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena ibu itu, perempuan itu melalui 3 fase yang tidak pernah dialami oleh laki-laki. 1, mengandung. Ada laki-laki yang mengandung? 2, melahirkan. Ada laki-laki yang melahirkan? 3, menyusui, memberikan ASI. Ada laki-laki yang memberikan ASI, menyusui? Tidak ya? Maka ibu disebutkan 3 kali dibandingkan dengan laki-laki 1 kali. Dari semua ini, yang ingin saya sampaikan adalah, sebelum saya sampai ke situ, yang terakhir. Ibu pernah dengar nggak kisah seorang pemuda yang akan berjihad? Setelah dia berangkat ke lapangan, temannya mengadukan. Kata kawannya, ya Rasulullah, ibunya si fulan itu sedang menangis karena ia belum mampu melepas anaknya berangkat berjuang. Maka apa respon Nabi? Kata Nabi, panggil anak itu. Ketika anaknya datang, perhatikan komen Nabi. Irji, kamu pulang dulu, buat ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis. Bahkan kalau dibandingkan dengan jihad militer pun, itu ternyata bakti pada ibu itu bisa di atas jihad fi sabilillah dalam konteks perjuangan militer. Statusnya dinaikkan dalam konteks jihad. Saya mau tanya begini. Dengan semua uraian ini, perempuan mulia tidak? Mulia. Baik, istimewa tidak? Istimewa. Jadi ketika perempuan itu nilainya dipandang rendah di masa-masa itu, sampai ke era jahiliyah, itu kasusnya satu persatu dirinci oleh Allah, diturunkan ayat dan dirubah, dibalik cara berpikirnya. Yang tadinya nggak dapat warisan, turun ayat tentang waris. Perempuan masuk di dalamnya. Nanti ada An-Nisa ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Yang tadinya nggak dapat mahar, turun ayat mahar. Yang tadinya anak bisa durhaka pada orang tua, turun ayat bakti. Hampir semua ayat-ayat yang turun tentang perempuan mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya direndahkan di kalangan manusia. Paham sudah sampai sini?
kesimpulan terbesarnya adalah pertanyaan. Dari semua apa yang Allah berikan ini, artinya, apakah Allah sayang atau tidak pada ibu? Kita harus sepakat dulu ya. Saya ulang nih, Allah sayang atau tidak? Baik. Kalau Allah sudah sayang, kenapa hamba yang disayang itu berpaling darinya? Itu poinnya. Ibu kalau sayang pada anak, sayang tidak, Bu? Saya ulangi, sayang atau tidak? Sayang atau tidak? Kalau anak yang ibu sayangi durhaka kepada ibu, apa respon ibu? Oh. Jadi kesimpulan terbesar dari sini, artinya yang ingin saya katakan dari panjang lebar saya uraikan, Allah menyayangi hambanya dan termasuk di dalamnya perempuan. Mau sifatnya sebagai seorang anak, istri, ibu, nenek, dan semua sifat-sifat yang lainnya. Sepanjang dia perempuan, dia tidak keluar dari nilai dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan rahmat tanpa batas itu. Baik. Nah, ini pembuka yang kedua. 3. Kita belum masuk intinya ya, Bu ya. Saya mau turunkan dulu untuk cara berpikirnya. 3. Karena Allah sayang, Allah tidak membiarkan keistimewaan ini berkurang atau hilang dalam konteks kehidupan perempuan. Karena itulah sejak diciptakan, perempuan dibentuk kesempurnaan yang sama dengan laki-laki, tapi diberikan peran yang berbeda sesuai dengan fitrah hidupnya. Oke, untuk menjaga semua kemuliaan ini, maka satu, sifat penciptaannya dibuat sama serupa dengan laki-laki, tapi tugasnya diberikan beda untuk saling melengkapi. Contoh, ini apa, Bu? Tangan ya, baik. Yang ini apa? Tangan ya. Ini tangan apa? Ini tangan apa? Baik, perhatikan oleh ibu baik-baik. Antara tangan kanan dan kiri sama tidak? Oke, supaya tidak bingung menjawabnya begini, perhatikan. Yang kanan berapa jarinya ini? Yang kiri berapa? Yang kanan ada pergelangan tidak? Yang kiri ada tidak? Yang kanan ada sikunya tidak? Yang kiri panjangnya sama tidak? Sama. Baik, tapi walaupun sama antara kanan dengan kiri, sama-sama tangan, fungsinya sama tidak? Ya kan? Coba bayangkan kalau yang dicipta kanan semua. Jadi begini kan, nggak bisa tepuk tangan tuh. Kaki kanan dan kiri, semua organnya sama tidak? Sama kan? Ada jarinya ada tumitnya ada, lututnya ada. Tapi kalau ibu pakai sepatu, kanan dan kiri sama tidak? Kalau jalan harus bersamaan tidak? Coba ibu bayangkan kalau ada orang jalannya kanan dan kiri sama tuh. Coba lihat. Kanan kalau maju, kiri ada di mana? Kan? Kiri kalau maju, kanan di mana? Kalau kanan dengan kiri susul-susulan kira-kira gimana? Paham? Nah, dua ini, kanan dengan kiri, sama-sama diciptakannya punya organ yang sama, tapi ketika dipasangkan dalam bahasa Arab, pasangan itu disebut zauj namanya. Couple, zauj. Nih. Jamaknya disebut dengan azwaj. Sesuatu yang sama, serupa, dari segi penciptaannya, wujudnya, terlihat seperti sama semuanya, tapi punya fungsi yang berbeda. Itu zauj namanya. Dan ketika dipasangkan, menjadi indah, serasi. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, ya Bapak untuk yang di luar, walaupun mungkin jawabannya kecil, Ibu untuk yang banyak berada di dalam ruangan ini. Perhatikan baik-baik. Saat Adam dan Hawa diminta oleh Allah masuk ke surga, di Al-Baqarah ayat 35 itu, keduanya disebut apa? Zauj. Kembali ke Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah.
Ketika disebut zauj, artinya dalam penciptaan Allah tidak membedakan, sama-sama sempurna. Karena itu baik Adam ataupun Hawa, saya, Adi ataupun ibu, siapapun namanya, disebut dengan nama yang sama dari penciptaan, namanya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 di ayat yang keempat. At-Tin ayat yang keempat. Wat-tini waz zaitun wa turisi wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jadi baik saya laki-laki insan, ibu perempuan pun insan. Dalam konteks insan kita diciptakan sama-sama sempurna. Jelas? Tapi karena disebut zauj, walaupun sama-sama manusia, sempurna penciptaannya, tapi perannya berbeda. Nah, peran ini yang penting oleh setiap perempuan untuk diketahui ketika dicipta menjadi perempuan, perannya apa? Baik posisinya sebagai anak, istri, ibu, nenek, apapun itu, apa sih perannya perempuan untuk saling menyempurnakan dengan laki-laki? Ini yang akan kita turunkan, dan jangan berpaling dari peran itu. Ketika seorang perempuan berpaling dari peran itu, ini yang butuh healing. Ini yang jadi persoalan. Apalagi kalau nanti yang perempuan mengambil peran laki-laki. Tangan yang kanan ingin mengambil peran tangan yang kiri. Kaki kanan ingin mengambil peran kaki yang kiri. Ibu kalau keluar dari sini cobain deh Bu ya. Kaki yang kanan pakaiin sendal yang kiri. Tukar aja, kira-kira gimana rasanya jalannya? Ya, hidup juga begitu. Kalau perempuan mengambil peran yang laki-laki akan tidak enak. Laki-laki mengambil peran yang perempuan akan tidak nyaman. Apalagi nanti Nabi sudah sampaikan akan ada satu masa bukan cuman peran, laki-lakinya pengen jadi perempuan, perempuannya pengen jadi laki-laki. Itu yang akan makin repot nantinya. Jelas sampai sini? Baik. Ya, kalau sudah paham sampai dengan ke sini, mari kita turunkan peran apa yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Satu, yuk kita urut ke sini Bu. Ini kan ada 5 ya. Saya mau ambil yang tengah-tengah dulu. Kalau 1 sampai 5 pertengahannya berapa? 3 ya. Nah, kita ambil yang di rumah tangga dulu. Baik. Kalau yang sama kita tidak perlu banyak bahas. Sholat, sama-sama sholat kan? Laki-laki khusyuk, perempuan juga khusyuk. Puasa dari mulai subuh sampai ke apa? Maghrib. Saya kan perempuan Ustadz, sampai asar aja. Tidak. Ya, tetap dari subuh sampai dengan ke maghrib. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sholat juga sama, dari takbir sampai dengan salam. Nggak bisa karena ibu perempuan misalnya saya sampai ruku aja. Saya sudah jadi nenek, saya sampai tahiyat aja misalnya. Tidak. Sama semua dari takbir sampai dengan salam. Yuk, sekarang kita ambil peran yang spesifik. Rumah tangga. Dari namanya udah beda kan? Kalau ada suami, perempuan jadi apa? Itu, udah beda kan? Di sini ada suami, di sini ada apa? Kalau di sini ada ayah, di sini ada siapa? Yo, kan? Di sini ada kakek, di sini ada siapa? Masya Allah, luar biasa. Nenek itu kan cucunya baru 1 kan? Ya kan? Kalau 2 apa? Nenek. Lihat sini. Dah, fokus. Lihat sini. Ini contoh yang kecil dulu. Nanti yang menjelang kiamat kita turunkan hadisnya. Yang kecil dulu nih. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 34. Ketika masuk spesifik pada peran yang berbeda, walaupun saling menyempurnakan, maka ikuti peran itu. Kalau berpaling dari peran itu yang butuh healing nantinya, karena akan muncul persoalan yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Yuk kita masuk Quran surah keempat ayat 34. Ada ayatnya paling kiri sebelah atas di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan
Bisa. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Stop sampai situ dulu. Itu laki-laki. Jadi kalau saya beginikan, ini ilustrasikan ya. Ini tangan kanan laki-laki, ini perempuan. Ini apa? Ini apa? Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang tangan kanan dulu. Ini yang laki-laki ini. Ibu jangan masuk ke sini. Jelas ya? Ini untuk yang siapa sekarang? Laki-laki. Nah, sekarang masuk ke rumah tangga. Berarti di sini laki-laki jadi apa? Suami kan? Peran suami disebut oleh Allah dengan satu, namanya aja udah beda. Ar-rijalu, rijal. Ibu tahu artinya rijal apa? Bukan, iya rijal pasti laki-laki. Laki-laki itu apa? Rijal. Rijal itu apa? Laki-laki. Ya, ya. Bu. Rijal jamak dari kata rajul. Dah? Rajul seakar dengan kata rijlun. Sifatnya rajuliyah. Namanya rojali. Ra, jam, jim, lam. Nih. Ini kalau tanpa harokat bisa dibaca rajulun, bisa dibaca rijlun. Sifatnya rajuliyah. Asal kata ra, jim, dan lam itu artinya awalnya sesuatu yang kuat, kokoh. Kenapa kaki disebut rijlun? Karena sifatnya lebih kuat, kokoh dibandingkan dengan tangan. Dua, kata ra, jim, dan lam itu menunjuk makna sesuatu yang menjadi topangan. Baik, tempat kita menopang, bertopang tubuh kita apa? Kaki kan? Kalau kakinya bermasalah, susah kan ya? Baik. Nah, kalau kita ambil katanya menjadi rajulun, maka semua makna kuat, menjadi topangan, berwibawa, kalau dijamakkan menjadi bentuknya rijal. Artinya, seorang laki-laki memang desain penciptaannya dicipta oleh Allah dengan tubuh yang kuat, lebih kuat dibanding dengan perempuan pada fitrahnya. Tampilnya lebih berwibawa, kokoh. Karena itu semua yang melekat pada laki-laki, baik suaranya, beda bu. Laki-laki dengan perempuan beda suaranya. Fisiknya, tampilannya lain. Untuk menandakan kekokohan itu, dia ada kumisnya, ada jenggotnya misalnya. Untuk menambah kewibawaannya, dari tampilannya sudah lain. Makanya saran saya pada para laki-laki, jangan merubah dan berpaling dari itu. Ya kan? Sudah dibuat kokoh, tampil gemulai, kan jadi masalah tuh. Ya kan? Damang. Jadi berpaling, ketika berpaling ada persoalan. Ya. Jadi kalau yang perempuan Nia saja, Kurniadi saja. Jangan Kurniadi menjadi Nia. Masalah. Paham? Memang diciptakannya untuk seperti itu. Makanya diilustrasikan di surat Yusuf itu, sifat-sifat ini nanti seperti peran matahari. Matahari kan lebih kokoh dibandingkan rembulan kan? Perempuannya rembulan, laki-lakinya matahari. Ibu kalau baca surat Yusuf, kan Nabi Yusuf bermimpi kan? Ya, inni ara ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 gemintang, matahari dan bulan. Semuanya hormat kepadaku. Siapa yang ditafsirkan di situ? 11 gemintang itu saudara-saudara Yusuf. Mataharinya itu ayahnya. Bulan itu ibunya. Kenapa laki-laki diilustrasikan dengan matahari? Karena rijal. Matahari itu fungsinya apa? Memberikan perlindungan, menyengat dengan panas, gitu kan? Ya, perhatikan baik-baik. Ada pakaian dijemur basah, airnya keringkan. Matahari kan? Sengat, berikan perlindungan. Dia kokoh, berwibawa, kuat. Ada air mata mengalir di pipi istrinya. Hei, keringkan itu dengan kata-kata yang baik, seperti matahari mengeringkan pakaian yang basah itu. Maka keluarlah kalimat-kalimat indah supaya air matanya nggak mengalir lagi.
Ya. Ada yang ganggu istrinya, hei, sengat itu, lindungi keluarga. Itulah rijal. Jangan istri diganggu, suami cuek aja, terusin aja Pak. Ya. Ya. Itu bukan rijal namanya, paham? Ya, ini sebentar ya, sebentar, pelan-pelan. Jadi kita ke suami sebentar untuk diketahui. Setelah diberikan oleh Allah penjelasannya rijal, rajul, bentuk jamak dari rajul rijal, diberikan perannya. Dikasih dua peran yang pokok. Nanti dahsyatnya, laki-laki diberi dua, perempuan diberi dua. Awas. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Pertama, Allah menerangkan asas keadilan. Ingat, perbedaan tugas ini bukan ingin menunjukkan bahwa Allah anti persamaan, tidak. Yang ingin Allah tampilkan itu keadilan. Adil itu tidak harus selalu sama. Adil itu tidak harus selalu sama. Ibu punya anak 3, 1 sekolah di SD, 2 SMP, 3 SMA. Saya tanya, uang sakunya sama atau beda? Kalau ibu samakan, tanggung jawabnya kan berbeda. Tapi diberikan berbeda itu bukan karena ingin memberikan perhatian yang tidak sama, karena memberikan sifat apa? Keadilan. Jelas? Allah adil. Kata Allah sebelum menerangkan keadilannya, saya berikan keistimewaan pada masing-masing. Laki-laki istimewa, perempuan istimewa. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi desain penciptaan laki-laki dibuat kokoh itu, berwibawa itu, karena tugas pokoknya berikut kata Allah. 1. Qawwamuna 'alan nisa. Qawwam. Pelindung, pengayom, pemimpin, pengarah. Pelindung, pengayom, pemimpin, pengarah. Awas, hati-hati ya. Ini tugas pertama untuk siapa tadi? Suami. Jadi yang bertugas melindungi di rumah tangga siapa? Tugas pokoknya, walaupun ibu sama-sama melindungi, tapi yang pokok karena kekuatannya dibebankan kepada siapa? Ya, kenapa? Karena memang desain penciptaannya diberikan kekuatan. Yang pemimpin siapa? Yang pokok, ibu menemani, betul, sama-sama berpartner. Tapi yang pokoknya diberikan kepada siapa? Karena memang desain penciptaannya, memang arahnya ke pemimpinan. Apa sifat dasar pemimpin itu? Ciri khas pemimpin itu apa? Tidak mau dipimpin. Saya ulang ya. Adil, bertanggung jawab, perhatian. Itu biasa. Ciri khas yang paling pokok pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ini kalau paham sampai sini, makanya cara masuk komunikasi istri ke suami itu akan diketahui. Jadi kalau ibu misalnya ada yang didiskusikan dengan suami, masuknya dengan cara memimpin, timbul masalah. Butuh healing nanti tuh. Bu, saya punya kisah. Kisah ini sering saya ulang. Suami istri, ini kisah nyata. Sejak saya pertama dari Tripoli datang ke Indonesia, kemudian ke Bekasi. Suami istri sama-sama berpaling, ya, nggak tegur sapa semalaman. Gara-gara persoalan yang sepele sebetulnya. Dan itu masalahnya masalah ibadah, masalah sholat. Suami sujud pakai lutut duluan, pulang dari kantor, macet, nyampe rumah nggak sempat ke masjid, sholat di rumah. Istri melihat saat sholat, begitu akan sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mau sujud, yang turun lutut duluan. Istri lihat, salah. Begitu selesai salam, tanpa muqaddimah, masuknya jadi pemimpin. Tadi ciri khas pemimpin apa? Tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, menerima masukan. Ini masuknya keliru. Kalimat yang muncul apa seketika? Papa tadi salah sholatnya. Wah, salah. Akhirnya apa? Jiwa kepemimpinan kan naik kan? Ya, papa tadi salah sholatnya. Emang kenapa mah? Harusnya saat sujud bukan lutut dulu, tapi tangan dulu. Muncul, nggak mau disalahkan. Mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca, Bu.
Akhirnya semalaman tuh ribut, diputuskan besoknya kita ke Ustadz Adi tanya katanya. Ya, datang ke tempat saya. Jadi ibunya pakai telapak tangan turun duluan, laki-laki pakai lutut. Disampaikan peristiwa itu, saya senyum. Pak Ibu, dua-duanya itu ada di kitab yang sama. Namanya Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut itu nomor hadis 838 nih, kanan bawah nih. Riwayatnya Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 sampai 841 nih, kiri atas nih. Ini riwayatnya Abu Hurairah. Kisahnya Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun kurang lebih. Jadi setelah Abu Hurairah masuk Islam itu usia Nabi itu 60 tahun, dan Nabi memang punya masalah di lututnya. Karena itu saat usia itu kadang beliau pakai tongkat, sholatnya juga menyender karena lututnya bermasalah. Makanya ketika menyampaikan hadis tentang sujud, sujudnya pakai telapak tangan karena waktu itu lututnya bermasalah. Hadis dari Wa'il masuk Islam duluan, Nabi masih kuat, sujud turun pakai lutut. Tapi ini bukan ingin menunjukkan bahwa pakai telapak tangan itu karena lututnya bermasalah. Jangan disimpulkan ketika ada orang turun, tua nih katanya. Maksudnya apa? Hei, dalam situasi apapun, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh, tinggal dipilih mana yang paling nyaman. Yang salah pakai kepala kedua. Ya belum apa-apa kan sudah berpaling kepalanya kan. Akhirnya setelah saya terangkan, keduanya senyum, ketawa, pulang bareng bergandengan tangan. Itu problem yang sederhana. Peran yang laki-laki diambil alih oleh perempuan. Kalau sudah bulan-bulan aja, jangan pakai matahari. Dengan kekuatan bulan, aku menghukummu, ya. Apa gitu? Ya. Jadi jangan sampai terjadi kemudian, awas ya, situasi-situasi di rumah tangga, sebetulnya tidak perlu ada istilah suami takut istri. Pak RT mengumpulkan satu komplek, ayo anusiun ke istri, ke dia, paling kanan. Semua ke kanan, tiba-tiba yang satu ke kiri tuh. RT-nya aja ke kanan. Bapak nggak takut sama istri kok di kiri? Iya Pak, pun bojo nyuwunkeun abdi di kiri. Istri saya minta saya ke kiri. Ya, lihat sini pelan-pelan. Ini satu ya. Baik, jadi ibu tercipta desainnya sebagai apa? Perempuan. Bulan atau matahari? Jadi yang pemimpin siapa? Silahkan berpartner dengan suami. Ada sesuatu tentang anak, masuk lewat masukan. Jangan jadi pemimpin. Pak, masukin aja ke sini, Pak. Pasti nggak ngerti. Ini urusan begini-begini. Nanti naik tuh. Ya, Perang Dunia Ketiga mulai persiapan. Masuk dengan kalimat-kalimat yang indah, berikan perannya, maka di situ suasana ketenangan akan tercapai. 2, pelan-pelan. Saya belum masuk ke yang perempuan. Ini yang pokok dulu. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan karena Allah menugaskan para suami mencari nafkah. Ini yang paling penting nih. Ini terjadi sekarang. 1 qawam, 2 nafkah. Yang cari nafkah siapa? Yang cari nafkah siapa? Yang kerja siapa? Uangnya punya siapa? Uang istri, uang suami punya. Ya, terserah ibu aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sini pelan-pelan. Bu. Baik, yang cari nafkah siapa? Beda antara kerja dengan nafkah. Saya ulang ya, beda antara kerja dengan nafkah itu usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di rumah tangga. Usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di mana? Bentuknya beragam jenis pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Wah, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan
untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Satu, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga, yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Nanti saat masuk ke tugas pokok perempuan kita akan bahas itu. Kalau keluar dari sini sengaja bekerja misalnya dan dipahami sebagai nafkah, maka pasti, saya katakan pasti, akan muncul persoalan-persoalan di rumah tangga. Jadi kalau sifatnya pencarian nafkah, itu tugas suami, bukan istri. Sepanjang ada kemampuan dan sudah Allah lekatkan itu semua, maka dia bergerak berikhtiar pun kebutuhan yang ada di rumah itu Allah akan penuhi. Cara menerangkan gampangnya begini, contoh, di rumah ada suami A, perempuan di sini istri B, di sini B, ada anak 3 C, D, E. Nafkah itu begini, kalau suami A dia bekerja mencari yang halal dan baik, dapat berapapun dari pekerjaan itu akan Allah cukupkan untuk seluruh yang ada di rumah ini. Nanti hasilnya diberikan kepada istri, istri mengolah jadi untuk semua. Ya. Makanya nanti di Islam itu ada bab khusus. Nanti kalau bapak-bapak ngaji saya terangkan babnya. Bagaimana suami bisa mensupport mencari rizki yang baik, yang mencukupi, bahkan menyenangkan untuk istri sehingga mudah untuk mengolahnya. Tapi karena ini kajiannya untuk ibu, saya ingin katakan, suami dapat berapapun diberikan kepada istri, itu Allah akan buat cukup untuk sekeluarga. Sebaliknya, kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah ke sini, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga, dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalamnya. Jelas? Zaman Nabi perawat ada yang jadi perawat, yang jadi guru ada, karena memang ada sifat-sifat pekerjaan yang memang mutlak perempuan ada di situ. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Saya ulang, yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Anu ngababarkeun saha? Istri, perempuan, ibu. Kok yang periksa laki-laki? Makanya di sini perempuan jadi perawat, perempuan jadi bidan, perempuan jadi dokter, perempuan jadi guru, boleh tidak? Boleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, guru, pengajar, bahkan ada murid dari kalangan laki-laki pakai hijab tertentu. Jadi guru boleh, ya. Jadi pengajar boleh, jadi dokter boleh, silahkan. Sepanjang nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh kemudian masuk ke dalamnya, karena itu bagian laki-laki. Kalau ibu ingin menyalurkan profesi, misalnya ada bakat tertentu mengajar, silahkan, tapi jangan jadikan pengajaran itu bagian dari pencarian nafkah. Jelas? Nah, nanti hitung-hitungan kesananya, harusnya kerjasama, kesananya malah hitung-hitungan. Ini harta aku ya, ini yang punya kamu ya. Kalau kita nanti berpisah, tuh kemarin baru nikah udah mikir berpisah. Pokoknya kita pisahin, kalau terjadi apa-apa bagi dua. Tuh. Kalau terjadi, ibu tuh mau nikah apa mau pisah? Ini perusahaan atau rumah tangga yang sahamnya dibagi-bagi. Jadi nggak jalan, zauj akhirnya tidak berjalan. Kan nikah itu azwaja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi partnershipnya bersama-sama menata keluarga, bukan membagi-bagi untuk berpisah. Ya, irhamukillah. Paham sampai sini? Halo? Ibu mau jualan boleh tidak? Mau dagang boleh tidak? Boleh. Sayyidah Khadijah kan pedagang ulung. Silakan. Tapi problemnya jangan sampai kemudian masuk ke ranah siapa? Laki-laki. Karena terjadilah, kata Nabi, referensinya Musnad Imam Ahmad. Dalil, hadis-hadisnya. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar lebih otentik. Hadisnya buka Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu rahimahullah.
Musnad yang keenam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rawinya Abdullah bin Mas'ud. Nomor 415. Awas, ibu mesti hati-hati ya, karena ini bisa terjadi, Bu. Dan saya kira hadisnya sekarang sudah berlaku. Inna baina yaday sa'ah atau inna baina yaday sa'ati. Sungguh masa-masa mendekat ke akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. 1. Taslimul khassah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustadz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu nggak bisa berbaur. Kalau mengaji khusus ini aja, nggak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun pada golongannya aja, yang bukan golongannya tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Hah? Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih Assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot Assalamualaikum bawa kotak kan. Nah ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah nggak kenal lagi silaturahim yang luas, mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fusyuwat tijarah. Sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Di kata Nabi, semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain taqarrubul aswaq, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya, naik ojek jalan, dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi? Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali dalam konteks kehidupan ekonomi. Dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar saya tuh bingung tuh, sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini ya. Kemarin mau kurban grade-nya aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C dan sebagainya. Channel 登録お願いね。